Klasifikasi kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk serangga dalam ordo Lepidoptera. Lepis berarti sisik dan pteron berarti sayap. Kupu-kupu adalah serangga yang paling dikenal karena memiliki bentuk dan warna yang indah dan beragam. Biasanya aktif di siang hari atau biasa disebut dengan diurnal. Ada klasifikasi kupu-kupu menurut Christensen pada tahun 2007, yaitu di klasifikasi Kingdom, kupu-kupu termasuk animalia. Kemudian di klasifikasi filum adalah Arthropoda, dan di klasifikasi kelas ada Insecta, kemudian ordo Lepidoptera, dengan superfamilinya adalah Papilionoidea, dan familinya adalah Papilionidae, famili Pieridae, famili Rhiodinidae, famili Lycaenidae, dan famili Nymphalidae. Siklus hidup kupu-kupu. Rhopalocera atau serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau bisa disebut juga dengan holometabola. Kupu-kupu mengalami 4 fase hidup, yaitu fase telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau kupu-kupu dewasa. Yang pertama ada fase telur. Kupu-kupu betina dewasa akan mencari tumbuhan inang untuk meletakkan telur-telurnya. Telur kupu-kupu berukuran kecil, bentuknya beragam tergantung pada jenisnya. Ada yang memanjang, oval, bulat, berbentuk botol, dan keriput. Warna telur beragam. Cangkang telur ada yang halus, ada pula yang seperti terpahat. Bagian bawah telur selalu rata. Bagian atas telur terdapat mikropil, yaitu lubang kecil tempat masuknya spermatozoid. Fase telur rata-rata berkisar antara 4 sampai dengan 10 hari. Fase hidup yang kedua adalah fase larva. Larva merupakan bentuk setelah telur menetas. Larva atau ulat ini mengalami beberapa pergantian bulu dan kulit saat tumbuh hingga 5 sampai dengan 6 kali. Badan larva terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, torak, dan abdomen. Pada bagian kepala, larva memiliki sepasang mata yang terdiri dari 6 stem mata dan sepasang antena beserta mulutnya. Kemudian pada bagian torak terdiri dari 3 segmen, yaitu protorak, mesotorak, dan metatorak. Masing-masing segmen torak dilengkapi sepasang kaki sejati atau kaki torak yang terdiri dari 5 segmen. Kaki inilah yang nantinya akan berkembang menjadi kaki pada serangga dewasa. Kemudian pada bagian abdomen terdiri dari 10 segmen. Segmen ketiga hingga ke-6 mempunyai sepasang kaki abdomen. Dan pada segmen ke-10 terdapat sepasang prolek anal. Kaki-kaki abdomen ini berfungsi untuk berjalan atau menggantung pada ranting. Fase selanjutnya adalah fase pupa. Pupa dikenal sebagai kepompong yang merupakan stadium peralihan dari larva menjadi kupu-kupu dewasa. Lama proses pupa bergantung pada spesies kupu-kupu tersebut, biasanya sekitar 10 hari sampai dengan 2 minggu. Dan fase yang terakhir adalah imago atau kupu-kupu dewasa. Setelah larva atau ulat melakukan pembentukan dan perubahan melalui proses kepompong, akhirnya muncul kupu-kupu dewasa dari kepompong. Pada saat keluar, sayap kupu-kupu masih lunak dan terlibat di tubuhnya. Kupu-kupu masih harus melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya sebelum bisa terbang dengan sempurna. Metamorfosis ini akan terus berlanjut hingga kupu-kupu dewasa menemukan kupu-kupu lawan jenis dan melakukan reproduksi, bertelur kembali di atas daun, dan siklus kehidupan telur hingga kupu-kupu dewasa akan terus berlanjut. Habitat kupu-kupu. Habitat kupu-kupu ditandai dengan adanya host plant dan food plant. Host plant adalah tumbuhan inang yang menjadi pakan larva. Food plant merupakan tumbuhan yang menjadi sumber makanan bagi kupu-kupu. Host plant biasanya dijadikan tempat kupu-kupu meletakkan telurnya, sedangkan food plant biasanya merupakan tumbuhan berbunga yang mengandung nektar sebagai sumber nutrisi bagi kupu-kupu. Habitat kupu-kupu biasanya di tempat yang lembab dan memiliki banyak vegetasi bunga, serta banyak mendapat sinar matahari. Manfaat kupu-kupu. Manfaat kupu-kupu adalah sebagai penyerbuk untuk mempertahankan banyak spesies tumbuhan. Namun,
Ketika fase larva, kupu-kupu menjadi masalah di bidang pertanian karena memakan banyak tumbuhan bagi para petani. Konservasi kupu-kupu. Upaya konservasi dan pemanfaatan kupu-kupu secara lestari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Penyediaan taman kupu-kupu menjadi salah satu cara konservasi yang sudah banyak diterapkan di Indonesia maupun di dunia. Banyak sekali taman kupu-kupu yang sudah dibangun. Di antaranya, Taman Kupu-kupu Gita Persada di Bandar Lampung, Museum Serangga dan Taman Kupu-kupu di Taman Mini Indonesia Indah, Taman Kupu-kupu Cilember, Taman Kupu-kupu Cihanjung, dan lain sebagainya. Pemanfaatan secara lestari dapat menjadikan kupu-kupu tetap ada untuk menampakkan warna-warni keindahannya. Adapun berikut ini adalah alasan-alasan mengapa kupu-kupu harus dilestarikan. Pertama, adalah nilai intrinsik. Karena kupu-kupu begitu layak dan berharga untuk dilestarikan. Kupu-kupu merupakan bagian dari kehidupan dan menjadi komponen penting dalam keanekaragaman hayati. Sudah 50 juta tahun lalu, hewan-hewan ini eksis dan diperkirakan sekitar 150 juta tahun lalu mereka berevolusi. Kelompoknya sangat beragam, bahkan memiliki lebih dari 250 juta spesies. Yang kedua, ada nilai estetika. Karena kupu-kupu merupakan hewan yang indah, sehingga mereka menjadi salah satu warisan berharga. Banyak juga kupu-kupu yang populer dan dijadikan ikon. Karena kupu-kupu menjadi salah satu representasi dari kehidupan, keindahan, serta kedamaian. Yang ketiga adalah nilai pendidikan. Siklus hidup kupu-kupu sangat istimewa. Banyak negara yang kerap menggunakannya untuk dijadikan bahan ajar tentang alam, khususnya pada anak-anak. Kupu-kupu bertransformasi dari ulat lalu berubah menjadi kepompong. Proses tersebut menjadi salah satu keajaiban alam yang menakjubkan. Yang keempat adalah nilai sains atau ilmiah. Mereka dimanfaatkan untuk penyelidikan berbagai penelitian seperti embriologi, navigasi, mimikri, pengendalian hama, genetika, evolusi, dinamika populasi, serta konservasi keanekaragaman hayati. Kupu-kupu menjadi sumber data yang unik, khususnya pada kelompok serangga yang dari skala geografi dan waktu tak tertandingi. Yang kelima adalah nilai ekosistem. Keberadaan kupu-kupu menjadi indikator ekosistem dan lingkungan sehat. Jika kupu-kupu dan invertebrata lainnya subur, maka pemanfaatannya pada lingkungan akan besar. Para ekologis atau ahli ekologi menggunakan kupu-kupu sebagai model untuk mempelajari dampak perubahan iklim, fragmentasi, dan hilangnya habitat. Yang keenam adalah nilai kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan di Inggris, ratusan ribu orang senang berkebun, dan banyak dari mereka sengaja membuatnya khusus untuk kupu-kupu, karena mereka senang untuk melihat ataupun merekam. Karena menurut penelitian, ada rasa senang tersendiri ketika manusia melihat kupu-kupu di pedesaan, taman, atau di sekitar rumah. Dan yang ketujuh adalah nilai ekonomi. Setiap tahunnya ada ribuan orang yang berpergian ke luar negeri hanya untuk kupu-kupu. Banyak negara Eropa dan negara berkembang yang memperoleh keuntungan dari ekowisata ini. Contohnya adalah Monarch Lodge di Meksiko dan lembah kupu-kupu di Rhodes, Yunani. Dan setiap kupu-kupu juga mampu mengembangkan zat kimianya sendiri untuk menemukan pasangannya. Hal ini untuk mencegah parasit dan predator serta menghadapi pertahanan kimiawi dari tanaman inangnya. Bahan-bahan kimia ini jika diekspor lebih lanjut memiliki nilai ekonomis.